Kalau Surya Paloh yang memohon untuk menghadap, maka Surya Paloh dalam tanda kutip mengkhianati rakyat yang mendukung Anies. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terpesandu dan sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke sayang, jangan lupa ya, subscribe dulu Babe Aldo Suara Kebenaran nih. Udah, nih channel backup ya, itu channel insya Allah. Channel ini tapi nggak ada apa-apa ya, insya Allah channel ini nggak ada apa-apa. Oke sayang, udah ya. Nih, ada satu berita yang cukup membingungkan, mengejutkan, tapi kita coba menganalisa. Ini sampai trending di Twitter. Kata-kata ini trending di Twitter. Surya Paloh menghadap Jokowi. Ini beritanya macam-macam nih, banyak asumsi. Kita coba melihat ini dari cara pandang rakyat jelata yang doyan ngopi kayak gue. Oke, kita lihat dulu berita pertamanya nih. Jokowi panggil Surya Paloh ke Istana Presiden. Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Headline News jam 10 malam di Metro TV. Ya, ini TV-nya Surya memang punyanya Pak Surya Paloh ya. Tenang dulu guys. Kalau gue ngelihatnya sih ini belum tentu Surya Paloh berkoalisi kalau sekarang. Soalnya ini ketemunya jam 10 malam guys. Jam 10 malam ya, jam 10 malam makan malam. Kalau umur-umur Pak Paloh sama Jokowi ketemu jam 10 malam, kira-kira ngomongin apa ya? Ya jam 10 malam Ya Eva Wondo, pemirsa Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hari ini di Istana Negara Jakarta. Pertemuan keduanya digelar secara tertutup. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Nadia Soraya. Langsung. Pertemuannya tertutup guys, tertutup berarti nggak ada wartawan di situ. Ngomongin apa ya? Kita tahu sama tahu Jokowi itu pro Prabowo Gibran, Surya Paloh itu Anies Muhaimin. Dan sejak banyaknya kecurangan yang terungkap selama pemilu ini, tiba-tiba ada pertemuan ini. Hah, ada apa ini? Banyak yang bilang, wah, banyak yang berasumsi bahwa ada kemungkinan konsolidasi, apa itu namanya, ya, bisa kembali lagi gitu. Surya Paloh yang berseberangan sama Jokowi. Oke. Dari Istana Negara Jakarta. Nadia, bagaimana jalannya pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh?
Ya Eva dan juga pemirsa, pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hingga saat ini sudah berlangsung kurang lebih selama 1 jam apabila kita mengacu pada kedatangan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara tadi pada pukul jam 10 beritanya jam 10, ini sudah 1 jam. 18:42 waktu Indonesia Barat. Tadi Surya Paloh tiba tanpa pengawalan khusus. Oh, 18:42 guys. Tapi lama juga ngobrolnya ya. Dan menggunakan mobil berwarna hitam dari bagian depan pintu masuk Istana Negara. Sedangkan berdasarkan informasi yang saya peroleh dari tim penjagaan di Istana Negara, Presiden Joko Widodo sendiri sudah berada di dalam Istana Negara terlebih dahulu. Di samping itu, hingga saat Jokowi yang nungguin ya. Jokowi yang nungguin. Ini harus kita coba membedah peristiwa ini waktu per waktu guys. Berasa intelijen banget gue. Jadi malam guys ya, jam 7 lah habis maghrib ya. Jokowi udah duluan, Surya Paloh baru datang. Saat ini pertemuan ini digelar secara tertutup dan belum diketahui apa sebenarnya yang menjadi pembahasan dalam pertemuan kali ini. Namun tadi saya pun sempat menanyakan kepada Bendahara Umum Partai Nasdem, yakni Ahmad Syaroni. Ia sempat mengatakan bahwa memang pertemuan ini hanya sebagai bentuk silaturahmi, di mana pertemuan yang digelar di akhir pekan ini adalah menjadi bentuk silaturahmi antara Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Nasdem, yakni Surya Paloh. Di samping itu, apabila kita melihat dari waktu dari pertemuan ini adalah waktu yang menjadi pertama kalinya pertemuan dari Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Politik, yakni Ketua Umum Partai Nasdem pasca pemungutan suara yang digelar pada 14 Februari yang lalu. Di samping itu, hingga saat ini seluruh proses dari pemungutan suara ulang atau susulan hingga dari proses penghitungan juga masih terus dilakukan. Dan hingga saat ini tampaknya awak media sudah mulai memantau bahwa apakah Surya Paloh sudah. Nah, ya itu cuplikannya guys. Oke. Ini proses penghitungan suara masih tegang, masih banyak yang membongkar kecurangan. Ya, tapi ini Surya Paloh udah ketemu. Dan ini masih tanda tanya guys ya. Metro TV ini kan salah satu perusahaan milik Surya Paloh ya. Boleh dibilang anaknya Surya Paloh dalam tanda kutip ya. Kalau Metro TV aja belum tahu ini, sampai pagi ini belum tahu nih ada apa pertemuan itu, nggak tahu. Nah, akan tetapi ya. Udah ada berita begini nih, bentar. Jokowi panggil Surya Paloh. Ngaku diundang Presiden Jokowi, Istana bantah Surya Paloh memohon untuk menghadap. Ayo lu, pihak Istana ngomongnya Surya Paloh yang memohon untuk menghadap. Jadi ini membuat kita sebagai masyarakat awam inilah politik kita guys. Politik di Indonesia ini cair banget, sampai kadang-kadang bisa dibilang menjijikkan. Tapi kita jangan buru-buru mengambil kesimpulan ya guys ya, jangan. Nah, yang tenang. Ini pengalaman dari politik tokoh-tokoh politik Indonesia yang bisa pura-pura marah satu sama lain, tiba-tiba bisa bekerja sama satu sama lain. Nah, ini yang membuat politik di Indonesia ini tokoh-tokohnya itu dalam tanda kutip ya, gue sebagai rakyat ini susah percaya gitu. Makanya gue kalau tokoh politik yang ngomong gue lihat dulu gitu, ini bener apa kagak. Kalau gue yakin gue sampein, itu pun kadang-kadang keyakinan kita salah ya, soalnya politikus kita terlalu abu-abu gitu, abu-abunya sampai abu-abu transparan. Dan ini langsung dibantah juga sama teman-teman Surya Paloh di Nasdem. Nasdem bantah pihak Istana Surya Paloh penuhi undangan makan malam Jokowi. Ya, jadi kan dari beritanya ini aja udah bantah-bantahan ini. Istana bilang bahwasannya Surya Paloh memohon. Nasdem bilang Surya Paloh dipanggil sama Jokowi.
Ya, dan dari salah satu pidato atau wawancara Surya Paloh nih pernah ngomong begini. Saya boleh katakan kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Lihat ya kalimat ini. Kita tidak dalam keadaan baik-baik saja, kata Surya Paloh. Sekarang ini ya, ini jauh sebelum, ya nggak terlalu jauh sih, ya masih dalam pemilu ini. Indonesia sedang tidak dalam baik-baik saja. Segera, bahkan saya mengapial, Presiden Jokowi mengambil langkah-langkah yang dianggap bisa memperbaiki situasi ini. Kalau Presiden Jokowi mau dengar, ya kan, dia menganggap, ya wajar masukan saya. Ya. Tapi kalau Presiden juga tidak mau mendengar dan menganggap saya justru yang tidak tepat, tidak ada masalah juga kan? Betul. Ya? Betul. Sama-sama kita bisa bilang, ya ini negara demokrasi kan? Ya. Presiden bisa bilang, saya bisa bilang, para pihak juga bisa bilang. Saya hanya mengepil, segera perbaiki situasi. Ini bukan situasi biasa-biasa saja. Ini lampu kuning bagi jalannya administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Oke, dia udah bilang, pernah bilang begini ya. Jadi guys, kalau ya ini langsung kesimpulan gue ya, kalau Surya Paloh yang memohon, maka rekonsiliasi namanya guys. Iya, lupa gue. Bukan konsolidasi, rekonsiliasi. Iya. Kalau Surya Paloh yang memohon untuk menghadap, maka Surya Paloh dalam tanda kutip mengkhianati rakyat yang mendukung Anies. Ya. Kalau istana yang memanggil Surya Paloh, Jokowi sedang ketakutan. Takut rakyat akan melawan, rakyat akan marah, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka dia memanggil Surya Paloh untuk berbicara masalah ini. Karena Surya Paloh, kalau gue lihat dari pandangan gue sendiri, dari persepsi gue sendiri, Surya Paloh nanggung sekarang. Kalau dia yang dari awal sudah ngomongin masalah perubahan, terus dia mau rekonsiliasi sama Jokowi. Jadi menurut kalian yang mana? Surya Paloh yang melunak dalam tanda kutip berkhianat, atau Jokowi yang ketakutan dengan keadaan? Gue Babel, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gue sih mikirnya Jokowi lagi ketakutan nih. Iya, sampai akhirnya manggil Surya Paloh. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.